Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita akal. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita hati. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita kekuatan. Yang mana dengan akal kita, hati kita dan kekuatan kita diberi kebebasan untuk memilih. Memilih untuk menjadi orang yang alim atau berilmu, atau memilih untuk menjadi orang yang jahil. Nah, di bulan suci Ramadan, alangkah ruginya seseorang ketika dia memasuki bulan suci Ramadan tanpa ilmu. Jadi harus tahu ilmunya. Sebelum dia masuk bulan suci Ramadan, dia harus memiliki ilmu. Nah, di antara ilmu yang harus dimiliki seorang muslim adalah ilmu tentang syarat diterimanya amal. Kita semua beramal nih. Banyak fadilah yang ada di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan beriman, wahtisaban dan bersungguh-sungguh untuk mengejar pahala di sana, keutamanya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ingat, itu kalau amalnya diterima. Nah, sekarang permasalahannya adalah, tahu nggak seorang muslim syarat diterimanya amal? Dia mungkin tahu kalau seorang itu dia beramal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya ini dan itu. Tahu dia. Tapi sayangnya dia tidak tahu syarat diterimanya amal tersebut. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi syarat diterimanya amal dua. Syarat diterima amal dua. Yang pertama adalah ikhlas. Mengikhlaskan hatinya, amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah. Tidak pula untuk riya supaya amalnya dilihat oleh orang. Tidak pula untuk sum'ah agar amalnya didengar oleh orang. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah syarat diterimanya amal, amalannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan, ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh syariat kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Orang yang beramal yang dia amalan tersebut tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW, maka amalannya akan ditolak. Atau hadis Nabi SAW yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang dia mengada-ngadakan perkara baru dalam agama, maka amalnya pun akan ditolak. Jadi dua syarat ini harus wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Sehingga ketika dia beramal saleh, dia akan tata betul hatinya. Bagaimana hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada orang memuji, dia dapat mengendalikan hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada ketika di awal amal, ada ketika di tengah amal, dan ada di akhir amal. Bahkan sampai akhir hayatnya dia harus jaga keikhlasannya. Karena bisa jadi ayuhal muslimun, ada seorang hamba dia beramal soleh, misal sholat malam. Dari muda sampai tua dia beramal soleh dengan sholat malamnya, menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia tua, lihat, dengan cucunya dia mengatakan, dan dalam keadaan riya, memuji dirinya, bangga dengan amal solehnya, dia mengatakan, "Wahai cucuku,
dari kakek umur 11 tahun sampai sekarang umur 71 tahun tidak pernah kakek ketinggalan salat tahajud, dalam keadaan sombong, dalam keadaan bangga dengan amal solehnya. Bukankah hal tersebut telah menghapus dan menghilangkan amalnya? Dia terkena penyakit sum'ah, ingin amalnya agar didengar oleh cucunya, terhapus amalnya, hilang amalnya, maka sia-sia ketika dia beramal puluhan tahun lamanya. Maka keikhlasan harus dijaga di awal amal, di tengah amal, dan di akhir amal. Begitu pula bulan suci Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pahala-pahala yang sangat agung dan sangat besar, sangat banyak, lipat gandanya pun sangat banyak sekali. Akan tetapi hati-hatilah dengan penyakit ketidakikhlasan, riya, sum'ah, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Dan juga harus kita perhatikan syarat yang kedua, yaitu amalan kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dua syarat ini harus Anda ketahui ketika kita melakukan semua amalan soleh, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.